Mana sebenarnya orang butuh bantuan, bukannya dibantu sering dihalangi ya kan, dinasihati, dianggap memberikan aib gitu ya. Beda banget sama kesehatan fisik. Mereka nggak punya platform atau wadah untuk konseling. Jadi mereka tuh takut untuk ke psikiater, takut untuk ke psikolog, bahkan untuk ngomong sama keluarganya aja takut. Karena keluarganya judgmental gitu kan. Kalau orang ngomong soal bunuh diri, jawaban rata-rata umumnya masyarakat di Indonesia adalah nggak boleh ngomong gitu, Pak Mali, nanti beneran. Kalau kita diomongin seperti itu, yang mau bunuh diri kira-kira batal bunuh diri nggak? Halo my friends, ketemu lagi di Jadi Gini ya. Jadi Gini episode pamungkas ya, 16. Ya kita memang bikin acara 16-16 ya. Berikutnya di Jadi Gini nggak tahu nih ada Jadi Gini season 3 nggak? Nah, lagi disiapin ya. Tapi di sesi pamungkas ini kita disupport sama Novel Pharmaceutical. Kita ngomonginnya nggak yang serius-serius kayak sebelumnya, tetapi penting, sangat penting ya, namanya menghadapi stigma kesehatan mental. Jadi ceritanya gini, nanti kita undang ya Dokter Aisyah ini. Luar biasa nih ya, dokter yang jago ngedance. Nah kemudian dia gain campaigns ya, untuk kemudian donasinya diberikan ke teman-teman di komunitas teman baik dan Bali Bersama Bisa yang lagi menghidupkan Lisa Helpline. Mungkin kita juga akan bahas lah tentang Lisa Helpline ini. Kita panggil aja ya, kita undang nih Dokter Aisyah Fatina. Wah, halo. Oh, hai. Halo. Selamat malam. Wah, ini ada yang komen nih. Wala di villa rano suarane. Wah, ada kok. Bener kan? Udah ada kan? Oh, udah ada yang Yang komen udah ya? yang udah joinan boleh lah ya kan? Say hi buat kita di sini ya. Dokter Aisyah Fatina. Dia apa ya? Namanya apa? Inisiator, founder? Aisyah is Sama dancing. aja. Sama aja. Ya, Founder Aisyah dan is dancing ya, Aisyah is dancing. Nanti kita tanya-tanya tuh apa, tetapi saat ini berapa terkumpul, Dek? Boleh dipublish? udah berjalan 10,8. Tuh, kan? Nggak salah saya bilangnya juta, puluhan juta, udah 10 soalnya, ya kan? Dan itu luar biasa. Awalnya kita diberitahu ya nggak expect banyak, yang penting ceritanya nyampe, ya kan? Itu udah Ya, luar biasa. Halo nih, wah Bali Corolla Club. Halo dok. Ya, nih kita ngomongin sama dokter yang cantik ini gitu ya. Latar belakangnya, ya kan? Kenapa sih Ayu is dancing? Saya lihat di poster. Terus terang nih ya, saya jujuran, saya nggak nonton nih. Kita nggak tahu juga nontonnya di mana, donasi caranya gimana, ya kan? Nanti kita bahas soal itu. Gimana sih ceritanya Aisyah sampai kemudian bikin apa ya? Project kayak gini nih, Aisyah is dancing. Awal mulanya ya. Jadi memang sebelum saya jadi dokter itu kan saya penari dari usia 8 tahun. Jadi dancing is truly my passion. Jadi saya berusaha menggabungkan antara profesi dokter dan passion saya menari. Tapi kenapa mesti mental health di project ini? Karena memang sekitar 2 sampai 3 tahun ke belakang itu saya ketemu beberapa orang yang di circle saya itu yang mengalami gangguan kesehatan mental. Entah anxiety, entah depresi, tapi mereka nggak punya platform atau wadah untuk konseling. Jadi mereka tuh takut untuk ke psikiater, takut untuk ke psikolog, bahkan untuk ngomong sama keluarganya aja takut. Karena keluarganya judgmental gitu kan, kayak kamu lebay, kamu kurang bersyukur, kamu lemah banget gitu. Terus itu cuman ada di kepalamu gitu ya. iya, banyak banget, dan itu teman-teman saya itu sebenarnya keluarganya tuh keluarga well educated, cuman nggak tahu kenapa kok banyak ya yang well educated aja ternyata masih belum bisa jadi support system buat anggota keluarganya. Nah, saya ketemu beberapa orang nih, nggak cuma 2 orang 3 orang, tapi lebih dari itu. Dan ketika ketemu langsung di talk sama saya, karena saya juga concern sama human behavior dan suka banget ngeliatin perilaku orang. Akhirnya kayaknya mau cari-cari komunitas yang pengen saya bantu, dan ternyata ngelihat berteman baik tuh aktif banget di Instagram belakangan ini, kan saya liatin aja gitu sampai akhirnya ketemu tuh postingan Lisa
yang Love Inside Suicide Awareness, di situ Hmm. langsung kayak oke, this is it gitu. Kayaknya ini Hmm. langsung ke berteman baik. Soalnya Hmm. hotline pencegahan bunuh diri itu masih jarang banget gitu. Dan bahkan orang kan suka keluar negeri kalau hotline Hmm. pencegahan bunuh diri kan. Kalau di Indonesia Hmm. belum ada gitu. Hmm. Iya, 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 seru juga ya. Nah, artinya Iya. sebenarnya ada passion soal kesehatan mentalnya ya. Ngelihat dari apa namanya orang-orang di sekitar kita. Nah, sebelum kita nanti ngebahas tadi kan udah disinggung soal stigma ya, gimana sebenarnya orang butuh bantuan, bukannya dibantu sering dihalangi ya kan, dinasihati, dianggap memberikan aib gitu ya. Beda banget Betul. sama kesehatan fisik. Nah, Hmm. tadi cerita, nih nari udah dari 8 tahun. Nah, teman-teman my friends ini tuh bayangin 8 tahun ngapain aja kamu dulu ya kan? Saya kayaknya apa ya? Masih main-main kayaknya ya. Masih belajar ngeja itu 8 tahun. Zaman dulu kan gitu. Oh, zaman saya ya kan. Ini Budi gitu masih tuh 8 tahun ya. Main kelereng lah kayaknya waktu itu ya. Tapi Aisyah udah nari ya. Narinya maksudnya gimana nih? Nari Oh, tradisional, balet balet atau? klasik, balet klasik. Hmm. Cuman jauh hari sebelum balet klasik umur 8 tahun, saya pernah belajar tari Bali sama tari Jawa pas Hmm. usia Hmm. 5 tahun. Cuman memang sukanya bener-bener kayaknya, oh this is my passion, itu pas usia 8 tahun pas nari balet. Hmm. Wah, ini pasukan dari komunitas teman baik udah masuk nih. Dwika Puspita Dewi. Nah, beliau ini akademisi psikolog yang juga apa namanya koordinator untuk proyek Lisa Helpline-nya ya. Halo nih Waduh, Mbak Aisyah, salam kenal ya. Terima kasih atas supportnya untuk teman baik dan Lisa Helpline ya, nih salam ya. kenal. Kemudian ada Dokter Yudi nih ya. Ini kompatriot saya nih ya, juga di komunitas teman baik dan di Lisa Line ya. Beliau psikiater di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Wow, Gitu keren. ya. Ah, nari balet. Saya tahu nih karena beberapa klien dan orang-orang dekat saya tuh penari balet ya. Itu Wah, bukannya keras ya. Wah, kan harus. sangat-sangat. Iya kan, terus kakinya, ya kan saya pernah ditunjukin tuh kakinya orang main balet tuh nggak seindah gerakannya gitu, tapi di Iya, dalamnya itu betul. benar-benar ini. Gimana tuh kesan-kesannya tuh ya? Kalau apa namanya? Eh, Hmm, nari suka balet. suka aja karena memang saya suka challenge. Jadi ketika tariannya makin susah, jadi kayak ngerasa kayak oh ini kayaknya aku banget nih gitu. Jadi Hmm, hmm, belum lagi balet itu kan kayaknya bajunya bagus, terus gerakannya bagus, elegan. hmm, Tapi hmm, memang hmm, dia secara teknik kakinya susah banget. Aku juga awal-awal hmm, belajar tuh memang susah banget gitu. Emang hmm, menderita tapi senang gitu. hmm. Passion Iya, iya, soalnya. dan udah perform dem. Jadi confident-nya udah luar biasa ya. Dari kecil udah perform gitu. Iya, iya. Hmm, 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 hmm. Intinya Nah, begitu. eh, konsepnya apa namanya Aisa is dancing ini kayak gimana ya? Nah, kemarin kan saya nanya nih ngobrol sama temen ini udah dok di support sekian ya kan dan sebagainya. Mm-mm. Yang kita pengen tahu tuh kayak gimana Ah, modelnya? Maksudnya kita perform orang donasi terus nontonnya di mana? Kayak gimana? Bisa ah. dijelasin nggak? Kalau Asia is Dancing yang ketiga ini Hmm, berbeda. Jadi saya bikin hmm, link dari kitabisa.com. Jadi hmm. saya drop link itu di description box dari Dancing Tips di YouTube. Jadi Oh, di YouTube ya berarti ya? di YouTube, videonya di YouTube, terus di bawahnya itu ada link donasi. Jadi begitu Hmm, orang itu visit YouTube itu, di bawahnya bisa langsung donasi dari link kitabisa.com. hmm. Tuh. Terus kalau di YouTube ini yang ditonton dancingnya? Dancingnya. Jadi dancingnya itu Hmm, juga punya makna tersendiri sih. Jadi itu journey journey pribadi saya dari menemukan hmm, sosok sampai adanya support system perempuan-perempuan di masa lalu yang hmm, mendukung saya gitu. hmm. Jadi Jadi ada kayak teatrikalnya gitu nggak? Maksudnya ada ceritanya gitu ya? ada semacam cerita yang tersirat Hmm, tapi hmm, tidak benar-benar cerita gitu. Jadi hmm, hmm, dimaknai hmm. dengan gerakan. Iya, Mungkin implisit gitu ya? ya. Implisit apa eksplisit tuh? Apa sih yang Aha. gitu. Tapi itu berarti kalau masuk di YouTube itu apa sih channel YouTube-nya? Aisyah Fatinah. Aisyah Fatina. Nanti Ya, kalau di sana ada
itu tiap berapa lama? Ini maksudnya live atau diposting Eh, berkala gitu? enggak, posting itu kayak selamanya ada di situ, cuman saya update campaign itu lewat Instastory, kayak misalnya saya bilang Hmm. kayak halo, jangan lupa untuk terus berdonasi, jangan lupa tonton Dancing Kids-nya dan berdonasi juga buat pertemuan baik gitu. Terus nanti Tapi sudah uh, diposting ya. dari Oh, berarti posting. mestinya kita bisa nih, ya kan masuk ke YouTube-nya, kita nonton sekilas ya kan. Dan maksudnya gini loh. Ya karena saya gaptek ya kan, jadi nggak ngerti nih. Kita bisa bantu campaign ini di mana ya kan? Kalau kayak Oh, gitu, berarti saya juga bisa dong ya kan? Nanti ikutan bisa bisa. campaign, bantu campaign di Instastory saya. Oh nih masuk lewat sini ya kan? Uh-uh. Kita ambil potongannya, terus Bisa kemudian bisa. ada donasinya. Oke, bagus banget. Ya kan karena bukan soal materinya, uang iya perlu gitu, tapi Ya, bagaimana cerita itu sampai ya kan dengan cara-cara yang baik dan kreatif gitu. Nah, saya lihat juga tuh di bio-nya kan itu juga soal woman empowerment. Wah, ada apa benar-benar. Aisyah dengan woman empowerment? Karena waktu di masa lalu itu saya pernah mengalami lowest point. Itu Mhm. tuh setelahnya bangkit karena ketemu perempuan-perempuan yang sangat mendukung saya dan menginspirasi saya gitu. Siapakah itu? Kayaknya banyak Nggak sih bisa beberapa, disebutin ya? nggak bisa sebut. Beberapa banyak. Ada juga yang public Hmm. figure, tapi aku nggak bisa kasih tahu. Kayaknya orang Hmm. tersebut juga nggak tahu. Jadi, tapi aku merasa orang itu mempengaruhi aku secara Oke, jiwa cukup dan banyak begitu kan. Jadi kita idolakan, kemudian benar, itu mengubah iya, apa the way of our thinking gitu kan. benar-benar. Hmm, hmm, hmm. Terus, nah tadi ngomong soal lowest point, ya kan? Ya Benar. kan kita untuk menghalau stigma, kita mulai biasanya dari diri kita sendiri kan, gitu. Mm-mm. Lowest point yang dihadapi itu kayak gimana? Aisyah? Benar-benar lowest point itu terjadi beberapa kali dalam hidup sih. Jadi kayak layaknya orang orang normal juga kan punya lowest point. Waktu itu mungkin pas Hmm, sekolah, pas sekolah kedokteran kayak ngerasa hmm. capek, jenuh gitu. Terus Kita ada tos dulu nih, tos dulu, cak gitu ya. Ah, apa ya? Terus ada juga momen kehilangan karena waktu itu sempat keguguran 2 kali. oh ya, Terus waduh. ya Hmm, keguguran 2 kali. Terus momen-momen apa lagi ya? Sebenarnya banyak banyak banget momen-momen itu dan ada munculnya insecure kayak hmm, nggak percaya diri, minder gitu. Tapi hmm, itu kan semua manusia kayak gitu ya. Sampai akhirnya hmm, ketemu support system. Support system hmm, itu selain perempuan tadi juga ada pasangan dan itu berpengaruh banget sama proses kita bangkit lagi untuk menjadi lebih sukses gitu. ya artinya dengan beberapa apa namanya kejadian buruk ya, bisa Iya, dibilang tuh hitting rock bottomnya gitu ya. benar-benar. Kemudian ternyata dari kesedihan itu sebenarnya ngasih pesan ya ke diri kita bahwa apa sih hal-hal yang penting yang ketika Mm-mm. kita kehilangan itu luar biasa berdampak pada diri kita. Nah, Iya, ternyata hal-hal tadi ya kan soal iya keluarga, soal pendidikan dan biasanya dalam kesedihan itu kita justru ketemu orang-orang yang penting dalam hidup kita ya. banget. Nah, akhirnya pasangan ya teman-teman ya yang perempuan bahkan ada public figure yang juga membuat kita Mm-mm. mengubah ya cara pandang kita soal diri kita. Nah, Mm-mm. penting banget. Akhirnya jadi pede lagi, nari lagi. Tapi sebenarnya dari umur 8 tahun sampai sekarang nari terus atau ada periode sebenarnya enggak gitu. Ada periode enggak pas koas. Oh, gitu ya. Koas itu kan kayak 2 tahun, ya 2 tahun off. Tapi udah Hmm. lanjut lagi, lanjut Oh, jadi jadi cuma 2 tahun ya. Wah, keren tuh. Ya, 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 ya. Tapi kalau nari ngalami hal yang sama nggak? Kalau saya kan olahraga nih, dari Mm-mm. zaman kecil sampai ya sama koas itu olahraga. Makanya sekolah Oh, kedokterannya agak lama karena bolos-bolos tuh. oh, Masih masa main ya, olahraga apa masih dong? main. Oh, olahraga gini sepak bola. Jadi Oh, ya zaman itu apa sih? Di UI juga kok yang ngadain kok. FK seluruh FK seluruh seluruh apa namanya Indonesia. Jadi ke oh, Jakarta. Wah, Udayana pernah menang juara juara satu 2 kali kalau nggak salah. Ya kan? wow.
Terus apa namanya? Begitu koas, kita berhenti kan. Berhenti total olahraga. Iya Akhirnya dong, berat nggak badan sempat. nambah tuh. Berat badan kan kalau apa namanya? Begadang ya kan. Bawaannya makan, ya kan? Iya, Stres iya. makan. Akhirnya naik tuh berat badan dari berapa tuh? 55 sampai terakhir bisa sampai 75, 20 kilo. Wow, Gitu. Begitu residen nambah lagi. iya Nah, nambah baru lagi. baru kemarin bisa turun ya kan. Gitu. Tapi kalau nari kayak gitu juga nggak sih? Maksudnya, nah biasanya kan kalau film-film balet nih, ya kan, Oh, tuh kayak diharuskan kurus ya nggak sih? Mesti benar-benar. kurus, mesti kayak gini nggak boleh ya, harus ketat lah gitu. Nah, Aisyah gitu juga nggak sih zaman-zaman dulu? hmm, Atau emang iya. ya karena cocok posturnya emang udah kurus diapain aja tetap kurus gitu? Sebenarnya saya basicnya memang kurus, tapi memang kalau untuk mendapatkan suatu peran atau bagian yang penting dalam balet memang harusnya kurus sih. Emang kayak Hmm. gitu. Karena kalau yang agak lebih gemuk atau gimana itu biasanya jadi perannya pendukung atau kurang bisa jadi pemeran utama gitu. Karena emang Hmm. udah kayak stigma kali ya. Ya emang balet Hmm. itu pemeran utama harus kurus. Gitu. Iya, 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 iya. Nah, tuh nanti ada tuh bisa untuk Aisyah is Dancing 4 atau 5 gitu kan. Iya, iya. Merekrut ya yang berat badannya apa namanya berlebih tetapi kemudian tetap bisa oke gitu. Di Oh, komunitas ya. teman baik ada teman-teman yang apa namanya survivor apa eating disorder atau kemudian juga body Oh dysmorphic iya. gitu. Ya, Oh. beberapa kali juga kita ajak siaran. Nah, kita begitu bagaimana isu-isu kesehatan mental tuh keluar dari teman-teman yang mengalaminya sendiri sehingga masyarakat tuh jadi tahu bahwa ada Iya, loh hal-hal semacam itu gitu dan itu nggak betul. lebay gitu. Mm-mm. Ya, ya, ya. Terus apalagi ya? Udah narinya ya. Jadi donasinya bisa nanti masukkan ke sana gitu ya. Iya betul. Ke link Oke. link kitabisa.com. Ya nih berarti saya mesti ngajak teman-teman ya kan di komunitas teman baik dan Lisa Hepline supaya juga apa namanya bisa nih bantu Aisyah ya kan berbagi ceritanya ya kan kita Oh, sama-sama berbagi ceritanya ya toh itu juga gen donation-nya buat kita ya kan iya. bagus banget. Nah saya juga malu nih wawancara saya belum nonton karena nggak paham. Saya berapa kali dikasih tahu sama Ardan dan ini Gitu. maksudnya gimana? Ya. Dikasih tahu tapi saya nggak paham gitu. Akhirnya Oh, ya nanti kita bisa masuk ke sana ya. Gitu. ya. Seru kan? Seru kan? Nah, ini yang di sini aja nih Dwika, Yudi, Dokter Yudi. Nah, gimana nih? Kayak begini bisa dong, bagus dong ceritanya. Ya. Ini ada yang nanya nih pasir halus pantai. Waduh, pasir halus bisa nanya. Kak ada webinar free nggak? Oh ada, selalu ada kita mah, ya kan? Sambil nunggu webinar free-nya, biasanya weekend ya kita buat bareng teman-teman komunitas teman baik. Bisa sambil nunggu yang weekend ini, kayaknya bisa masuk ke podcastnya Kopi Kental deh. Kongko rumpiin kesehatan mental. Nah itu tuh ada tuh pembicaraan. Kayak yang udah ada 7 episode gitulah ngomongin inner child ya kan. Ngomongin aspek-aspeknya terhadap hidup kita ya soal orang tua, soal pemilihan pasangan, soal pekerjaan gitu, macam-macam. Kalau webinar weekend ini kayaknya tentang bucin deh. Wih, seru Walaupun yang banget. ngomong iya banyak orang Iya. tuh nggak paham kalau misalnya di balik bucin itu ada macam-macam. Kenapa bikin insecure, Tuh. kenapa apa namanya, jangan-jangan ada unfinished business sama orang tua jadinya bucinnya ke pasangan. Iya, iya. Macam-macam. Nanti dibahas khusus tuh ya kan. Dan nanti webinarnya itu via Zoom nanti juga akan direkam suaranya supaya teman-teman nggak terstigma juga kalau mau sharing di situ tapi suaranya aja akan direkam dan dimasukkan ke podcastnya Kopi Kental gitu ya. Jadi ditunggu aja. Nah, sambil kita ngobrol-ngobrol berikutnya nih mungkin akan banyak yang tanya ya soal Hmm. oke, Aisyah is Dancing ini bakal dimasukkan ke komunitas teman baik dan Lisa Helpline. Lisa Helpline ini adalah seperti tadi ya Hmm. suicide prevention sebenarnya online itu base-nya di Bali tapi melayani seluruh Indonesia dan itu inklusif.
Inklusifnya adalah jadi ya sesuai sama Hari Kesehatan Mental Sedunia ya, yang dari Oktober 2020 sampai nanti Oktober 2021 adalah mental health for everyone everywhere. Nah, justru ya yang dilatih di Lisa Helpline itu adalah dari 11 komunitas yang terpinggirkan. Mudah-mudahan saya masih hafal nih. 1 dari komunitas teman baik untuk kesehatan mental, 2 dari Movement of Recovery dari korban nafsa ya. Kemudian Gaya Dewata itu dari LGBT, kemudian dari GSHR ya, Gender and Sexual Human Right. Jadi buat teman-teman yang korban kekerasan seksual, kemudian ada dari Kostra ya, komunitas tunanetra, kemudian ada Rumah Disabilitas buat disabilitas fisik dan teman-teman tuli. Kemudian dari Rumah Berdaya KPSI Simpul Bali ya, teman-teman survivor schizophrenia, komunitas bipolar Bali. Kemudian ada Crisis Kitchen yang biasanya di masa pandemi ini bagi-bagi makanan. Tetapi dia sambil asesmen kesehatan mental, jadi bukan dibagiin aja. Apalagi ya? Udah semua. Love and Strong Woman, survivor cancer. Jadi ibu-ibu biasanya sih kanker rahim dan payudara ya. 11 komunitas tuh udah 11 belum? Ya itu, nah kita gabung di Oktober tahun lalu di Hari Kesehatan Jiwa. Nah, ini bikin sesuatu. Jadi Yayasan Bali Bersama Bisa. Nah, program utamanya adalah Lisa Helpline ini. Jadi kebayang nggak teman-teman yang butuh bantuan, ada keinginan bunuh diri, itu bisa 24 jam dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi inklusifnya juga begitu. Karena di Bali ini 80% orang kehilangan pekerjaan ya. Dan termasuk itu teman-teman ekspatriat yang memang udah lama kerja di Bali, itu banyak yang sampai mengalami gangguan mental ya, dan susah kan akses mereka. Nah, akhirnya juga ada relawan dari teman-teman yang berbahasa Inggris, jadi yang ekspatriat, tapi resmi. Jadi sudah diakui oleh Dinas Imigrasi bahwa mereka volunteering, bukan cari kerja gitu. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Nah, nanti kita tonton deh videonya ya buat ini. Lisa was a friend of our community who died from suicide, and that could have been prevented. Lisa is now our suicide prevention helpline for mental health and addiction and other services here in Indonesia, Bali, and stands for Love Inside Suicide Awareness. The data from Indonesian Ministry of Health show that every year an estimated 800,000 people commit suicide in the world. Every 40 seconds, one person died because of suicide. Every one case of complete suicide, an estimated 20 people attempt to suicide. Suicide is the second reason for death among young people, with 79% affected people are from low-middle income countries. During the pandemic COVID-19, more than 80% people in Bali loses their jobs, and this situation increasing mental health issues like addiction, suicide, anxiety, and depression. But 93% worldwide mental health services shut down during pandemic. So we need something. Kami berkumpul untuk Bali Bersama Bisa. Bali Bersama Bisa stands for Together We Can, which is 11 NGOs joined together. Yayasan Berteman Baik, Movement of Recovery, Teratai Foundation, Love and Strong Women, Transpuan, GSHR Udayana, Komunitas Bipolar Bali, KPSI Simpul Bali, Rumah Disabilitas, Yayasan Spirit Paramacita, and Crisis Kitchen. On November 15, 2020, 11 NGOs coming together and form Lisa Helpline. We have trained our minority group from our BBB Foundation, and our volunteers are trained by professionals for those that need help and ear to listen. Since April 6, 2021, we have received approximately 10 calls a day
Most of our service users had suicidal ideation when they contacted Lisa Helpline. And about 24% of service users had history of self-harm. We are here operating for 24 hours and our volunteer will pick up the call, replay the message, schedule for online and offline counseling, give emotional support, and also refer to professionals. If you donate $10, you may help 10 people not die from suicide just by someone being there for them. So help this cause, Love Inside Suicide Awareness, Lisa Helpline here in Bali. Maybe we couldn't save Lisa, but now you have opportunity to help Lisa to save others. Halo, nah itu tadi ya. Apa namanya, sedikit videonya ya, dibantu juga sama temen videographer ya, buatnya dadakan ya supaya sounding juga, karena memang tantangannya double nih kalau membuat online suicide prevention. Pertama, bagaimana layanan itu terus bisa diakses oleh teman-teman yang membutuhkan, jadi mesti banyak yang tahu. Kedua, ya untuk menjalankan itu terus terang nih sampai dari bulan bulan April ya sampai Juni ini, teman-teman volunteer yang sukarelawan itu betul-betul volunteer murni ya 100%, karena itu mereka nggak dapat apa-apa. Ya? Beneran? Iya memang. Oh. Jadi volunteer yang mestinya sih kami walaupun namanya volunteer kan tetap mendapatkan imbalan ya, tetapi dari April sampai Juni ini enggak sama sekali. Ya kan, karena memang ada donatur yang menjanjikan itu, tetapi ya ketika itu belum jadi yayasan, jadi nggak bisa secara resmi dan kita belum bisa terima bantuannya ya. Tapi sekarang ketika kita sudah ada, dia udah mundur, jadi nggak apa-apa juga, kita akan terus. Jadi ini bantuan dari East Dancing ya sangat diperlukan buat mereka, karena double timnya, jadi tim yang English sama tim yang Indonesia gitu. Jadi sementara sih teman-teman ini dapat bantuan makanan kayak gitu. Jadi kalau kita tugas tuh ada bantuan dari teman-teman Crisis Kitchen gitu. Itu berapa aja sih. Kalau kenapa? Berapa orang volunteernya di helpline? Nah ini saya nggak hafal. Tapi kalau yang Indonesia itu lebih dari 20-an ya, 22 plus sama teman-teman yang profesional kesehatan mental. Jadi ada psikolog, ada perawat jiwa, sama psikiater. Nah, di sini kami mencoba memberikan teladan bahwa profesional kesehatan mental apapun latarnya tuh bisa bekerja sama dengan baik. Gitu. Kemudian kalau di English itu juga ada 20-an ya. 20-an. Nah, kebanyakan teman-teman yang koordinator di situ teman-teman dari Movement of Recovery. Jadi sementara base-nya di Canggu. Jadi kalau main ke Bali di daerah situ ada base-nya. Nah sebenarnya di bulan Agustus nanti juga kami gain donation untuk ini. Jadi prosesnya ketika orang mencari bantuan ke sana, ada volunteer yang sudah kami latih ya dengan berbagai macam latar belakangnya ya. Kemudian ada intervensi dininya. Nah, di situ kalau yang memang membutuhkan banget itu kita bisa bikinkan appointment untuk konsultasi dengan profesional kesehatan mental. Apakah itu psikolog atau psikiater? Ya kalau yang dari jauh ya telekonsultasi, ya kan? Atau ya minimal kami berikan akses. Oh di sini loh yang dekat psikolog atau psikiater di tempat tinggalnya. Kalau yang di Bali nantinya krisis itu kebetulan kami penjajakan ya sama di Kota Denpasar sama Kabupaten Badung untuk menggunakan emergency call 112. Jadi kami pengen biar bisa kayak di luar negeri lah, kita sambil telepon nanti emergency call tuh datang ke sana gitu. Nah, kita bisa sambungkan linknya ke misalnya UGD, DRSUD dan sebagainya. Jadi kami cuman salah satu elemen ya. Nah kalau yang untuk yang bule itu lebih ini lagi tuh, karena kan layanannya nggak bisa mencakup mereka lebih sulit, BPJS nggak bisa ya kan? Kalau dalam keadaan begitu ada dari teman-teman tim
krisisnya yang datang ya kan membantu, tergantung juga kemampuan kami gitu. Tapi ada beberapa contoh kasus yang misalnya ketika kami datang ternyata bipolar ya kan. Akhirnya kami ya karena nggak memungkinkan harus rawat ke rumah sakit jiwa gitu misalnya, pendanaan belum ada, keluarga juga belum bisa dihubungi. Akhirnya ada yang ya mungkin tidak parah juga, akhirnya kita bantu dampingi di rumahnya, diberikan pengobatan ya kan. Jadi donasi ini nanti juga kami gunakan untuk itu. Nah, Untuk artinya masih ada pengobatannya ya juga. pengobatan untuk sementara ya kan. Oke. Tetapi kami percaya kami butuh krisis center ya, krisis centernya untuk hal yang sosial ya. Nah, kami juga Gain Donation nanti di 17 Agustusan itu event Freedom. Jadi ada beberapa orang ya yang mau mendaki gunung di Bali, itu Gain Donation untuk nantinya kita bisa membuat suatu krisis center gitu yang melayani kesehatan mental di Bali gitu. Itu juga sih, itu hal di balik cerita itu gitu. Nah, kalau komunitas teman baiknya salah satu elemennya, nah kita tugasnya adalah ya seperti ini, literasi soal kesehatan mental ya. Ya karena sekarang pandemi kebanyakan online. Kalau zaman dulu kita offline ya, jadi ada base-nya di Rumah Sanur. Makanya kenal sama teman-teman ini yang 11 komunitas. Tadi kami ingin membuat support group ya di masing-masing komunitas teman-teman ini. Jadi Kalau boleh penting tahu banget sih itu. kalau boleh tahu di helpline itu tuh orang yang mau ada kecenderungan bunuh diri aja atau bisa curhat juga apapun yang kita mau? Bisa. Fokus utamanya sih sebenarnya suicide, tapi kenyataannya masuk banyak macam-macam. Sekedar tanya informasi ya, sekedar informasi kesehatan mental pun juga ini. Komunitas teman baik juga ada helpline-nya sih. Nah, khusus untuk yang begitu biasanya. Jadi ya teman-teman yang anak muda gitu. Terus kami juga punya grup WhatsApp-nya Teman Baik Nusantara, itu seluruh Indonesia sih. Nah, itu kita bikin Jumat curhat biasanya. Curhat apa? Jumat apa gitu. Namanya ada teman yang pandu ya kan, yang memandu itu. Nanti kita bisa tuh ya ada topik-topiknya ya kan dan sebagainya. Kita sih pengen supaya kesehatan mental tuh jadi isu utama lah. Tadinya kita sebelum pandemi pengen di sekolah-sekolah supaya sekolah juga punya. Biasanya kan anak sekolahan sudah ada KSPAN gitu ya, soal nafsa, soal reproduksi remaja gitu. Tapi nggak ada soal kesehatan mental gitu loh. Sebelum dok. Padahal kenapa orang make narkoba, kenapa kemudian jadi pergaulan bebas ya kan? Bukan semata-mata mereka nggak paham soal isu itu, tapi soal kendali kesehatan mental. Nah, kita buat, tapi keburu pandemi ya akhirnya kita lewat online. Makanya kita bikin Diskoria 88. Iya bagus dok. Tempat itu. Ini Diskoria 88 ini ada singkatannya. Apa tuh? Diskusi konsultasi, jadi bisa aja konsultasi. Ini kan kedap suara nih kan. Jadi kalau konsultasi di sini nih mau nangis mau apa tuh nggak ada masalah. Konsultasi dan sukaria gitu. Itu sih ininya. Nice. Ya kapan-kapan nanti Aisyah kalau ke Bali pasti nih. Iya mau sih. Ini ya. Mau. Ya tunggu pandemi selesai kali ya. Ya kapan ya selesainya? Tapi di Bali lagi menurun loh, lagi menurun jauh. Di rumah sakit umum daerah saya tuh sempat kemarin-kemarin bahkan sempat nggak merawat sama sekali. Oh gitu ya. Yang tadinya selama 14 bulan udah lumayan tinggi. Kemarin kalau nggak salah 2 ya kan. Jadi kapasitasnya udah sampai 3 lantai sebenarnya, sempet hampir penuh. Sekarang udah lagi turun gitu, mudah-mudahan lah nanti gitu. Oh iya nih, ngomong-ngomong yang santai dulu nih ya kan, tadi keluarga. Jadi setelah lowest point-nya seperti itu akhirnya ada ya satu anak ya. Iya, ada satu anak. Wah ini pada ngabsen nih. KBPD Indonesia hadir dok nih, borderline personality .id, teman-teman penyintas borderline personality disorder. Ya ada Mas Regi kemarin nih kita. Mas Regi. Iya itu. Nah
Umur berapa sekarang anak Aisyah? 3 tahun 2 bulan. Waduh, jangan-jangan Lagi udah minta adik gitu. bapaknya yang minta adik. Hmm. Iya 3 tahun kan kalau buat Iya, sekarang itu jadinya 4 tahun. Wah itu kan apa jeda yang emas gitu kan. iya. Masih Iya nanti kalau kalau kelewatan ya 5 tahun 6 tahun tuh jadinya bukan kakak adik dia. Jadi kita jadi punya 2 anak tunggal. iya, katanya gitu ya. Mm. Masih Tapi rencananya gimana sih? Nggak kepengen sekolah? Ini kan passionnya di apa namanya kesehatan jiwa, Aisyah. pengen sekolah, bener. Hmm. Gimana Lagi rencananya? Kan bikin, nggak apa-apa kan? Semakin sering diucapkan terjadi nanti. ya amin, doain aja dong. Semoga Harapannya menular gimana? nih. Tapi kayaknya nggak minat di Bali kayaknya ya. Wah, Jakarta aja deh dok. Ntar Hmm. terbang lagi kalau ke Bali. Iya kan tinggalnya di Bali kan? Tinggalnya di Jakarta kan? Jakarta. Jadi rencana nanti masuk di ini ya, mau ngelamar di UI kali ya? Amin. Kan di Jakarta nggak ada yang lain lagi kan? PPDS kan Iya. pendidikan dokter spesialis cuman di UI ya? Mm. Amin dok. Iya, Amin. iya. Kayaknya kemarin posternya yang saya sebar nih ada yang di like sama dosen Iya dok. psikiaternya di UI. Oh iya. Iya. Oh iya. Iya mudah-mudahan aja Ya, ntar saya dok ini ya. loh anak buahnya. Saya malah pikir udah diterima makanya saya wah mau Oh, saya ngece juga gitu kan. Udah diterima saya duluan yang ngajak gitu kan. belum Itu. dok. Berdaftar Hmm. lah. Doain Mm-mm. aja secepatnya. Iya bagus dong kalau kayak gitu. Kalau di Bali sih bisa bantu dengan doa Oh maksudnya iya, nanti doa dengan ya dok. hmm. Sekarang nih Ayu is dancing 3. Berarti ada dong. Aisyah. Aisyah. Ya Aisyah is dancing 3 ya. Iya Berarti benar. ada Aisyah is dancing 1, ada Aisyah is dancing 2 dong. Betul. Bedanya di mana tuh, Aisyah? Beda di tema sama cara donasinya juga beda. Kalau yang Aisyah is Dancing Hmm. pertama itu tentang strength in vulnerability, jadi kayak bangkit dari kesulitan. Itu Hmm. untuk Yayasan Kanker Anak Indonesia. Jadi waktu itu Hmm. saya campaign lewat Instastory, jadi nyuruh orang-orang untuk ngepost poster itu, repost untuk berdonasi ke Yayasan Kanker Anak Indonesia, langsung ke rekeningnya mereka Hmm. selama sebulan waktu itu kalau nggak salah. Hmm. Terus itu kan tentang strength in vulnerability. Kalau yang kedua itu tentang support Itu each other. gain donation-nya kayak gimana sistemnya? Oh, Kalau yang sistemnya pertama langsung aja transfer ke yayasan ke kan, rekening yayasannya. tapi Hmm. pakai kode unik 18 di akhir nominalnya kayak gitu. Terus itu berarti kan berbeda sama yang ketiga ya dok. Kalau yang ketiga kan pakai link donasi kita bisa. Kita bisa. Kalau yang kedua saya kolaborasi dengan brand sportwear namanya Coordination. Itu dari penjualan mereka sekitar berapa persen itu untuk Aisyah is Dancing disumbangkan ke Indonesia Rare Disorder. Gitu. Indonesia Rare Disorders, penyakit langka. Oh, oke. Yang masuk rare disorder ini apa aja ya? Banyak dok, kayak Mobius syndrome, terus Sindrom kayaknya ya. yang sindrom itu. Ada namanya susah-susah sih dok. Pokoknya itu benar-benar rare banget. Ya kan mengikuti nama yang menemukan kan biasanya kan. Iya, rata-rata. Gitu. Jadi waktu itu perusahaan yang inikan 5% terus itu yang digunakan. Jadi bukan dari donasi masyarakat umum ya. Bukan dari donasi masyarakat. Terus kenapa nih pertimbangannya kalau yang sekarang Aisyah is Dancing 3 gitu. Itu lewat Kita Bisa dan itu dari dukungan masyarakat ya. Nggak takut nih kalau zaman sekarang COVID kan orang pada minta sumbangan, bukannya nyumbang nih gitu. Kan pertanyaan yang ini. Iya benar-benar. Karena saya pikir pengennya berbeda juga, pengen berbeda pola dari yang sebelum-sebelumnya. Terus yang terakhir sih saya mikirnya kayaknya lebih gampang orang-orang masuk di link Kita Bisa karena cuman ngeklik terus bisa bayar pakai GoPay, pakai OVO, bisa bayar pakai tabungan mereka. Jadi itu pas keluar transfer klik itu, juga bisa ya? Bisa. Jadi benar-benar mudah banget. Jadi orang katrok kayak saya nggak tahu tuh
begitu ditunjukin PayPal, aduh nyerah gitu kan. Begitu ini OVO mesti cari-cari dulu kan pasangan yang ini punya ini enggak, nanti aku kasih gitu. Tapi kalau transfer langsung, wah bisa. Ya, bisa transfer langsung. Dan dia nominalnya juga paling rendah Rp10.000, Dok. Jadi orang kalau yang mau lain nyumbang nggak usah ya, nggak usah banyak-banyak juga nggak apa-apa ya. ada beberapa kemarin saya lihat ada yang nyumbang 10.000, ada 10.000, 20.000 ada. Yang penting kan ikhlasan mereka dan Iya, kalau banyak orang yang nyumbang ya kan 1.000 gitu kan, 10.000 jadinya 10 juta juga itu. Itu jadi bukan soal nominalnya tapi partisipasinya ya kan. Bahkan di video itu kita bilang kan $1 ya yang disumbangkan kalau nggak salah itu bisa membantu 10 orang yang reach help sehari gitu. Iya, kemarin tadi saya juga udah dapet rekapannya, kayaknya bulan ini berapa itu? 100 orang. Ya artinya kan ya bukan kita menyelamatkan, tetapi minimal ada telinga yang mendengar ya kan. Karena ada prinsipnya loh itu. Jadi banyak orang tuh berpikir salah. Nah, kita ngomongin stigma ya. Kalau orang ngomong soal bunuh diri, jawaban rata-rata umumnya masyarakat di Indonesia adalah nggak boleh ngomong gitu, Pak Mali, nanti beneran gitu kan. Jadi memikirkan soal itu aja udah dosa gitu. Nah, kalau kita diomongin seperti itu, yang mau bunuh diri kira-kira batal bunuh diri nggak? Nggak batal bunuh diri, batal ngomong, batal mencari bantuan sebetulnya. Tapi bunuh dirinya tetap berlangsung gitu loh. Nah, sekarang kita memberikan paradigma yang berbeda, justru kita ajak ngobrolin soal itu. Ngobrolin soal keinginan bunuh dirinya, upaya bunuh dirinya, kita obrolin. Dengan diobrolin aja, ada penelitiannya bahkan tuh, kalau diajak ngobrol 10 menit, 15 menit aja udah sudah bisa dicegah gitu. Iya. Gitu. Nah kan tuh luar biasa. Oh iya, mumpung saya inget nih, Apa? pasti ada yang nanya nih, itu volunteer udah nggak dibayar, kurang kerjaan banget kan? Volunteer nggak dibayar, ya kan? Beberapa malah teman-teman disabilitas. Terus mau dengerin orang ngomong bunuh diri, bahaya nggak sih? Nah, videografer saya nanya tuh yang bikin video, bahaya nggak sih dok buat mereka gitu kan? Udah nggak dibayar, dengerin begitu, itu kerjaan berat loh itu gitu kan? Nah, kita sementara ini nggak bisa membantu apa-apa, cuman kita bikinkan ya program kayak support group buat sesama teman konselor. Jadi kita bisa sharing ya kan, berbagi, saling menguatkan juga supaya kemudian dampak buruk ini tidak terjadi begitu saja. Karena teman-teman ini kan bukan profesional kesehatan mental. Kalau saya tiap hari juga ya nggak akan bagaimana, karena kita sudah paham apa yang mesti dilakukan. Kemarin kita di pantai tuh bikin support group rame-rame, tapi masih pakai protokol kesehatan. Karena beberapa ada teman yang burn out juga dan sebagainya. Bahkan teman-teman konselor ini ada juga yang survivor, jadi dulunya pernah mengalami hal-hal semacam itu, tetapi sekarang udah lebih oke, ya kan. Gitu sih. Jadi rata-rata kebanyakan, termasuk juga di komunitas teman baik itu bukan hanya profesional kesehatan mental, tapi kebanyakan adalah teman-teman survivor. Jadi foundernya kayaknya merata deh, 4 deh, 4 survivor, 4 profesional kesehatan mental gitu kalau nggak salah saya ingat gitu. Iya, kemarin gitu. Ada tips sih dok menghadapi apa sih kalau kita ketemu orang yang seperti itu tuh yang mau bunuh diri, sebenarnya kita mesti ngapain sih dok biar dia itu bisa lebih bisa lebih mikir lagi gitu, jangan mengakhiri hidup gitu. Ada kata-kata yang tidak menyinggung bagaimana? Oh iya, yang bisa itu saya ajarkan juga nih nanti orang lain. Ya. Nah, mungkin dari sini juga saya bisa nih sambil promo ya. Teman-teman yang mau ikutan jadi konselor juga bisa kok. Nanti akan ada pelatihan-pelatihannya berturut-turut ya kan. Kita buka ya. Nanti akan diajarin bagaimana kita menjadi, kalau di komunitas teman baik, tagline-nya itu bagaimana kita mendidik sebanyak mungkin orang bisa menjadi teman baik buat orang lain. Nah, gitu. Biasanya kan kita sulit cari teman baik, ya kenapa nggak kita menjadi salah satunya gitu. Teman yang baik tuh bisa mendengarkan ya keluhan teman-teman tanpa judgement dan mendukung ya kan yang lebih baik gitu. Nah,
kalau menghadapi bunuh diri gitu ya, upaya bunuh diri atau ide bunuh diri itu ada beberapa hal kesalahan biasanya ya. Pelatihannya jauh ya gitu nih. Ada yang nanya nih LD 666. Offline, kalau yang di Bali untuk konselor Lisa ya offline. Tapi kalau untuk pelatihan teman baik ada juga nanti dalam bentuk online. Jadi ada juga yang kita berikan secara online. Gimana sih jadi teman curhat yang baik gitu. Nah, kalau khusus untuk ide bunuh diri ini sangat sensitif. Biasanya kita mulai dari kesalahan-kesalahan umum. Ya, kayak tadi. Jadi ketika ada orang nyampaikan, aduh aku pengen mati aja nih gitu kan. Kemudian kita udah, wah jangan, nggak boleh ngomong begitu, ya kan. Kamu harus doa, bukan buruk loh ya doa. Iya itu dibutuhkan, tetapi orang menginginkan bunuh diri itu salah satu tanda ya bahwa dia butuh bantuan. Itu reaching help gitu, reach out gitu. Nah itu kita harus ambil terlebih dahulu, kita dengarkan. Gak usah nasihat banyak-banyak. Nah yang kedua tuh begitu, banyak nasihat. Baru ngomong begitu, jangan bunuh diri itu nanti siapa yang ngajak inimu? Enggak. Kita dengarkan dulu, kita pahami dulu apa sih yang menyebabkan seperti itu, ya kan? Maka dia akan cerita pelan-pelan, kita dengar. Kemudian jangan membandingkan kesulitannya dengan kesulitan kita. Alah kamu masalah cuman segitu loh, harusnya jangan sampai ini. Kemarin tuh tetangga saya tuh masalahnya lebih hebat tuh, begini. Dia tahan. Masalah setiap orang tuh berbeda-beda dan tidak bisa dibandingkan beratnya, atau justru dengan cara itu dia merasa tidak didengarkan ya. Jadi kita dengerin aja, wah berat ya menurut kamu, tapi gimana nih, apa yang ada di pikiranmu selain bunuh diri apa, ya kan kita ini apa sih yang sampai saat ini membuat kamu tidak bunuh diri gitu. Nah, maka dia akan cerita, oh anak saya lah, inilah. Biarkan dia lebih personal lagi, namanya siapa, nih itu kan lagi membayangkan. Itu loh, itu makin bisa. Nah, jadi mendengar gitu ya. Mendengar aja tuh udah merasa, oh saya punya seseorang gitu loh yang ada. Nah sambil kita cari bantuan juga, ada keluarganya nggak yang bisa paham dan sebagainya, ya kan. Tapi kalau tergantung lagi, ada orang nggak siap kan, kadang-kadang kita lagi ada problema, lagi ada masalah, terus gimana ya, didengerin dulu beberapa menit, habis itu tinggal dikasih nomor helpline-nya Lisa gitu. Itu juga bisa. Oh iya, kita belum ngomong bahwa Lisa itu nama orang loh, nama orang yang sesungguhnya sebetulnya. Lisa itu seorang kawan di komunitas kami ya, bule gitu ya. Itu memang meninggal karena bunuh diri. Jadi seorang kawan yang ditinggalkan itu kemudian berniat untuk membuat, kenapa nggak di Bali ada seperti itu. Jadi sebenarnya di Bali itu sampai saya punya istilah ya, ini adalah pulau untuk mental health refugee gitu. Buat anak-anak yang bermasalah di Surabaya, di Jakarta, di Bandung gitu, ada masalah keluarga dan apa tuh larinya ke Bali. Iya, pada di Bali semua ya. Termasuk foreigner, jadi orang di luar kan, sampai ada Eat, Pray and Love. Iya kan, bener kan? Ya itu kan kayak begitu juga. Nah, seperti itu. Jadi ada hal-hal begitu. Nah, makanya kami bilang ya kita nggak bisa sih membantu Lisa saat itu, tapi teman-teman bisa membantu Lisa menyelamatkan banyak orang dengan donasi itu. Bisa juga lewat Aisyah is Dancing. Wah, gitu. Ini ada yang nanya nih, pelatihannya online offline, saya dari Semarang ya. Oh, online bisa, nanti ditunggu aja kabarnya. Ikutin aja Instagramnya berteman_baik ya. Ini ada Waisnawa Bujangga, pokoknya Dokter Ais sangat berjasa. Waduh, jangan ini pakai headset ini, kalau dia tambah besar nggak ini gitu ya. Ini inisiatif banyak orang, Pak. Jadi bukan sayanya sih cuman pencitraan aja. Ada teman-teman yang banyak ya membuat ini setiap hari, day to day. Yang paling saya salut tuh teman-teman, bukan mengecilkan yang lain.
saya sampai saat ini salutnya sama teman-teman Kostra tuh kan. Helpline Lisa sekarang tuh di Kostra, komunitas seni teratai tunanetra ya. Itu Mas Didon dan kawan-kawan tuh kalau malam-malam itu yang bawa HP Lisa tuh kebanyakan teman-teman apa namanya Kostra tunanetra. Dan banyak juga yang nggak paham kalau yang selama ini ngechat Lisa ataukah nelpon nih jawab teman-teman yang tunanetra. Oh gitu, wow. Iya. Bahkan jawab chatnya. Mereka kan punya teknologinya, jadi mereka suara chatnya gitu. disulis jadi suara gitu. Wah, baru tahu nih. Gitu. Iya, bisa begitu. Kita kan ingin semua ya itu kesehatan mental untuk semua. Ya teman-teman yang tuli pun, ya kami menyebutnya tuli ya, karena memang kebanyakan di komunitas ini nggak suka dibilang tunarungu ya. Lebih suka kalau komunitas tuli. Itu juga kita siapin gimana juga edukasi kesehatan jiwa itu juga ramah terhadap teman-teman disabilitas. Gitu kan dan sebagainya. Itu benar 24 jam ya, Dok. Jadi bisa tengah malam. Iya, 24 jam. Kalau yang Indonesia dari April sudah 24 jam. Kalau yang berbahasa Inggris baru beberapa hari nih. Kurang lebih gitu. Sekarang ini apa nih? Rebo ya. Baru 4 hari apa 5 hari? 5 hari tepatnya. Bener banyak banget yang udah telepon yang udah berkonsultasi gitu udah banyak. Iya. Makanya rata-rata kan setidaknya 10 orang per hari gitu. Wah, dan itu kan juga bisa continue. Jadi dia lanjutkan lagi, dapat konsultasi, nanti sebulan lagi boleh kok. Dia hubungi lagi ya kan, nanya perkembangannya dan sebagainya gitu ya. Bahkan mereka manggil kita Lisa, jadi siapapun konselornya panggilnya Lisa. Makasih ya Lisa gitu. Hebat banget. Wah, ini ada rumah berdaya KPSI Bali juga nih, salah satu di Bali Bersama Bisa. Ini rehabilitasi psikososial untuk teman-teman skizofrenia. Kalau di Jakarta ada tuh Aisyah, boleh main tuh sama teman-teman. Mas Bagus ada KPSI ya. Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia. Nah, di Bali ada dan base-nya mereka di rumah berdaya gitu. Nah, ini ada yang nanya nih. Fahmi Sil. Halo Kak, bagaimana cara mengatasi kecemasan berlebih di usia kita yang 20-an? Ini pertanyaannya buat Aisyah nih kayaknya. Ya, apa tuh? Ya soalnya nggak mungkin saya yang ditanya. Soalnya pertanyaannya, halo Kak, bagaimana cara mengatasi kecemasan berlebihan di usia kita yang 20 tahunan? Jadi pasti pertanyaan bukan buat saya nih. Nggak mungkin my friend di sini mikir umur saya 20-an ya kan? Saya 30. Ya bagus, 30-an kan beda-beda tipis ya kan. 20 plus 10 lah kan. Gitu. Ini gimana nih? Ya nggak apa-apa kan. Cara Aisyah juga pernah lah pasti mengatasi kecemasan. Ya apalagi dulu kan pernah kan di titik-titik terendah dalam hidup kita tuh ngerasa insecure. Harus menemukan diri sendiri dulu. Jadi supaya kita nggak get lost sama diri kita gitu. Karena menurut saya kalau misalnya kita nggak kenal diri kita dan nggak tahu mau kita apa, itu akan susah banget menghilangkan kecemasan. Jadi kalau bisa self love-nya ditemukan dulu. Nah itu kita harus berada di sekeliling orang yang benar-benar positif. Kalau menurut saya kayak gitu sih. Jadi lingkungannya kita ubah ya. Buat yang ngeselin jangan dulu lah ya kan. Ini buat batasan, buat yang memperburuk kita fokus pada yang berdampak baik lah buat diri kita. Itu hal yang baik kok, nggak egois kok. Namanya self love ya. Itu salah satu caranya, atau upaya-upaya mandiri. Ini bisa lihat di poster-poster edukasi di timeline saya. Tapi kalau semua itu juga nggak bisa membantu sebenarnya untuk kemudian mendapatkan terapi lanjutan di profesional kesehatan mental, bisa di psikolog klinis, bisa di psikiater ataupun perawat jiwa, juga bukanlah hal yang buruk gitu. Benar ya. Kecemasan tuh ada yang fisiologis, ada yang normal, sama ada yang memang gangguan kan, disorder. Terus diketahui dulu kecemasannya masuknya yang normal apa yang memang udah gangguan. Iya, sama kayak orang demam kan nggak langsung minum obat, nggak langsung datang ke dokter kan. Ya minum-minum jahe dulu ya kan. Nah itu upaya mandiri namanya.
Jadi Iya, bisa lakukan upaya mandiri, tapi jangan lama-lama. Kalau memang masih menetap, ya berarti itu butuh penanganan iya yang lebih benar. lanjut gitu. Wah, ini udah lulus nih kalau mau nyari PPDS di Aduh, ini kan. amin. Weh, nanti saya bilang ini, saya colek-colek nih ya kan, sama teman-teman yang saya kenal aja di UI, ya kan. Aduh, amin banget. Tersisa sama ini apa namanya, Gina kayaknya udah like gitu. Dia pasti Oh, nanya nih, ini siapa nih gitu kan. Kenapa yang jauh-jauh di Bali nih yang duluan, ya kan gitu. Itu sih ya. Oke, nggak terasa ya sejam kalau memang enak ya ngobrol iya sama dong, nggak berasa. sama yang cocok jadi psikiater tuh memang enak. Jadi ngobrolnya sejam nggak Bisa berasa. aja dong. Iya. Gitu ya. Udah tinggal 3 menit lagi. Ya, inilah kita upaya-upaya masyarakat ini gini loh. Kesehatan mental nggak bisa hanya dikerjakan oleh profesional kesehatan mental, tapi itu menjadi hak dan kewajiban seluruh orang, ya kan? Lewat apapun, bahkan lewat seni, lewat menari gitu ya. Dan kita bisa nih, daripada apa isinya hoax melulu ya kan, mending kita isi nih media sosial ya kan, Benar. internet dengan hal-hal yang positif seperti ini. Aisyah ada yang mau di ini kan? Saya nggak mau bilang pesan terakhir, spooky banget kalau pesan terakhir ya kan. Pesan Hmm, terakhir ya, hmm, pesan-pesan dari saya sebagai founder dari Aisyah's Dancing, jangan hmm, lupa untuk selalu support komunitas kesehatan mental, terutama berteman baik dan yayasan lainnya, serta helpline Lisa. Terus kalau bisa mohon bantuannya untuk berdonasi. Jadi nggak apa-apa donasinya kecil, tapi yang penting kepedulian kalian terhadap platform kesehatan mental ini. Terus Linknya apa sih linknya? link kitabisa.com ada di dalam description box di YouTube aku. Panjang Oh soal gitu. bantu kesehatan mental dan Tapi bisa lain-lain. aja ya, kita bisa.com, nanti ada Aisyah is dancingnya lah gitu ya. Pasti ada Eh, kan kata-kata itu. Coba di profil Instagram aku, klik link itu, lalu ada link Oke. lagi di dalamnya. Jadi Di masuk aja ke Instagramnya Aisyah benar. Fatin 91 ya. Saya udah Ah, hafal ya kan. Aisyah Fatin 91. Nanti ada tuh linknya di situ di bio ya. Oke, Benar. kalau gitu terima kasih nih Aisyah ya. Masih dibuka kan donasinya sampai kapan? Sebenarnya Aisyah is dancing. Udah tutup. hari ini atau besok itu sebenarnya udah terakhir, Dok. Cuman Oh gitu. kayaknya bisa diperpanjang. Jadi saya Iya, lihat dulu nih kalau kayaknya misalnya kita perpanjang seminggu deh ya kan, buat oh, kita juga oke ikutan oke. seru-seruan ya. Gitu. Nanti saya Oke, my perpanjang. friends ya. Menarik ya kita di jadi gini season 2 yang episode yang terakhir ya. Nanti kan kita kan selalu ada penasaran ya. Ada nggak season ketiga gitu ya kan? Masa kalah sama Tersanjung yang udah sampai 7 kalau nggak salah ya kan? Itu kalau jadul begitu tuh ya kan. Ininya Tersanjung. Oke, gitu dulu acara kali ini itu disupport penuh sama Novel Pharmaceutical ya. Terima kasih ya Aisyah. Nggak Thank you usah, so jangan much. kapok-kapok, nanti kita ngobrolin apalah gitu di Zoom, Iya, di podcast ya kan. sure. Kan Yes, dunia tidak terbatas sekarang dengan online ini. iya Oke, dong. Siap. gitu ya. Oke, bye bye Ya. my friends. Bye, makasih Aisyah.